kapan dan dimanapun kita berada. Jadi sobat muda, kalau lihat di atas nampak Helefsai Malof Epata. Nampak Helefsai itu tempat ini, artinya tempat sukacita. Jadi kita tetap ada dalam sukacita untuk mendengar firman Tuhan. Tema kita hari ini, bangkitlah baharui hidupmu dan beritakan Injil, ya. Markus 2 ayat 1 hingga 12. Saya akan bacakan firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga ia tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menemukan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Sobat muda yang dikasihi Tuhan, di sini ada 4 orang, ya. Ada seorang lumpuh yang tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisi kesehatannya, ya. Sakit penyakit itu akibat pekerjaan setan, dosa yang merasuk. Ya, ketika Adam jatuh, dosa itu mulai berangkat masuk. Orang lumpuh ini tidak bisa berjalan sedikit pun tidak bisa. Tetapi ada 4 orang yang punya kesepakatan. Mari kita bantu dia, bro. Kita angkat dia, kita bawa dia. 4 orang ini punya iman untuk menopang orang lumpuh ini, ya, untuk bawa ke atas. Situ mereka buka tilam, naik ke atas. Nanti Yesus ada di atas. Angkatlah, bawalah. Bagaimana desakannya banyak orang di tempat itu, tapi mereka mampu menerobos. Dengan iman mereka, orang lumpuh ini disembuhkan. Di sini tadi kita mendengar ada bangkitlah, ya. Ketika Yesus berkata orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, ayat yang ke bangunlah, ya. Bangunlah, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Ini orang lumpuh, berarti dia tidak mati. Kalau kata bangkit, berarti itu mati. Ada orang mati yang dibangkitkan, ya. Tema kita, bangkitlah, baharuilah hidupmu, ya. Baharuilah hidupmu dan beritakanlah Injil. Berarti ada kematian sehingga ada kebangkitan. Amin. Yesus pun mati dulu, baru ada kebangkitan, ya. Tema hari ini, bangkitlah, baharuilah hidupmu dan beritakan Injil. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 14, ya, di sana dikatakan begini.
Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Bangun dari ketiduran rohani kita, bangun dari kemalasan kita. Itu bagi orang yang tertidur. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Bangun dan bangkit, maka Kristus akan bercahaya di atas kamu. Kalau selama ini kita terlena dengan keadaan-keadaan dunia yang semakin gelap, keadaan-keadaan terhimpit karena status sosial ekonomi, terhimpit karena persoalan masalah, karena kegelapan-kegelapan kecil itu menghimpit kita. Kita hari ini diajak untuk bangun dari tidur dan bangkit dari antara orang mati. Ketika Allah meminta kepada mereka, kepada jemaat di Korintus untuk bangun dan bangkit, Ia bermaksud supaya mereka berhenti berbuat dosa dengan cara bertobat dan menjalani suatu ketaatan yang kudus. Allah juga mendorong mereka untuk berusaha dengan sekuat tenaga melakukan itu berdasarkan janjinya yang indah, yaitu Kristus akan bercahaya di atas kamu. Kristus akan menerangi kamu, karena Kristus adalah terang dunia. Di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkit dulu menjadi terang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, akan bercahaya dalam kehidupanmu lewat segala perbuatan baik yang kita lakukan.